Deskripsi teknis kode masalah OBD2. Kerusakan sirkuit normal, performa beralih apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari GMC, Chevrolet, Ford, Buick, Dodge, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat, model dan konfigurasi powertrain. Transmission Control Module (TCM) memonitor semua sensor dan saklar yang terlibat dalam pengoperasian transmisi. Pada zaman ini, transmisi otomatis alias AT memiliki lebih banyak kenyamanan makhluk daripada sebelumnya. Misalnya, kadang-kadang, cruise control dipantau dan dikendalikan oleh TCM di antara modul-modul lainnya yang mungkin. Untuk artikel ini berlaku untuk saklar mode normal, kinerja, diaktifkan oleh operator untuk memodifikasi rasio dan pola pergeseran untuk mengakomodasi titik naik yang biasanya lebih tinggi dan titik turun-turun yang lebih cepat. Pengoperasian saklar ini sangat penting untuk fungsionalitas fungsi kinerja di antara sistem lain yang mungkin disertakan. Ini akan sangat bervariasi di antara pabrikan, jadi pastikan Anda tahu saklar WHICH berlaku untuk kesalahan Anda saat ini dan merek dan model tertentu. ECM menyinari malfunction indicator lamp dengan P0790 ketika mendeteksi kerusakan pada sirkuit saklar normal kinerja. Sebagian besar waktu, ketika datang ke saklar ini, mereka berada di atau dekat tuas shift. Pada shifter gaya tangkai, itu mungkin tombol di ujung tuas. Pada pemindah gaya konsol, mungkin ada di dashboard atau konsol. Faktor lain yang sangat bervariasi antar kendaraan, jadi rujuk ke manual layanan Anda untuk lokasi. Contoh dari saklar mode transmisi yang dipasang di tangkai normal kinerja akan serupa. Apa keparahan DTC ini? Saya akan mengatakan ini diatur ke keparahan rendah. Yang mengatakan, Anda mungkin ingin menghindari semangat atau mengemudi keras. Hal ini dapat menyebabkan Anda memberikan tekanan yang tidak perlu pada transmisi dan komponen-komponennya, jadi sangat masuk akal di sini. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode gangguan P0790 dapat meliputi, saklar mode tidak beroperasi saklar yang tidak menentu atau tidak normal pola pergeseran yang tidak efisien daya rendah tidak menurunkan gigi ketika diperlukan torsi apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode P0790 ini dapat meliputi, saklar yang rusak atau rusak korosi menyebabkan resistensi tinggi, mis. Konektor, pin, pijakan, del. Masalah kabel, mis. Berjumbai, terbuka, pendek ke daya, pendek ke tanah, del. Tuas pemindahan rusak TCM, modul kontrol transmisi, masalah-masalah sekering, kotak apa sajakah langkah-langkah pemecahan masalah P0790? Langkah dasar tanda pagar 1 bergantung pada alat referensi apa yang Anda miliki, titik awal Anda mungkin berbeda. Yang mengatakan, jika pemindai Anda memiliki kemampuan pemantauan, stream data, Anda mungkin dapat memantau nilai atau operasi saklar normal, kinerja Anda. Jika demikian, aktifkan dan matikan saklar untuk melihat apakah pemindai Anda mengenali input Anda. Mungkin ada jeda di sini sehingga penundaan beberapa detik selalu merupakan ide yang baik saat memantau saklar. Tidak hanya itu, tetapi jika Anda menemukan saklar mode tidak beroperasi sesuai dengan pemindai Anda mungkin dapat melompati beberapa pin pada konektor saklar mode untuk menyingkirkan sirkuit. Jika rangkaian dikesampingkan dengan cara ini, dan saklar masih tidak beroperasi, saya akan beralih ke pengujian saklar itu sendiri. Jelas ini adalah pedoman umum tetapi dengan alat pemindaian yang cukup mampu, pemecahan masalah bisa bebas rasa sakit jika Anda tahu apa yang Anda cari. Rujuk ke manual layanan untuk spesifikasi, prosedur. Langkah dasar tanda pagar 2 tes saklar itu sendiri, jika mungkin. Seringkali, saklar ini hanya memberi sinyal ke modul yang sesuai, mis. TCM, BCM, modul kontrol tubuh, ECM, del. Sehingga dapat menerapkan pola pergeseran yang dimodifikasi. Yang mengatakan, sebagian besar ini saya mengalami adalah gaya on-off. Ini berarti, bahwa uji kontinuitas sederhana dengan ohmmeter dapat menentukan fungsionalitas sensor. Sekarang, sensor-sensor ini kadang-kadang dimasukkan ke tuas shift, jadi pastikan untuk meneliti konektor pin yang perlu Anda monitor dengan multimeter Anda. Catatan, seperti halnya gangguan transmisi, selalu pastikan tingkat dan kualitas cairan memadai dan terpelihara dengan baik.